Pendeta Prince, bagaimana dengan perjamuan kudus yang kita lakukan berkali-kali? Bukankah kita diminta untuk mengakui semua dosa kita, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus secara layak? Marilah kita membaca apa yang sebenarnya dikatakan Paulus tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 27-30. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sepanjang sejarah, tubuh Kristus telah secara keliru percaya bahwa untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak adalah ikut ambil bagian dalam dosa dalam kehidupan Anda. Jadi, kita diminta untuk tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus jika kita menganggap diri kita sendiri masih bermasalah dengan Tuhan. Jika tidak, kita menjadi lemah, sakit, dan mati sebelum waktunya. Namun, kita telah mengubah apa yang dimaksudkan menjadi suatu kutuk. Ketika saya menerima ajaran salah ini saat masih remaja, saya akan membiarkan unsur-unsur perjamuan kudus melewati saya karena saya beranggapan ibuku tidak membesarkan orang bodoh. Saya selalu khawatir jika saya ambil bagian secara tidak layak. Nah, dengan melakukannya dan mengambil tindakan aman, saya tidak menyadari bahwa saya telah merampas berkat-berkat dan keuntungan-keuntungan dari diri saya sendiri yang Yesus dan darahnya yang dicurahkan. Saya sekarang mengetahui bahwa pandangan ini bukan yang diajarkan Alkitab. Ambil bagian secara tidak layak tidak berbicara tentang Anda ambil bagian sebagai orang yang tidak layak. Ayolah, Yesus mati untuk orang-orang yang tidak layak. Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah cara Anda ambil bagian. Ambil bagian dalam perjamuan kudus secara tidak layak adalah tidak mengakui bahwa roti yang Anda pegang itu adalah tubuh Yesus Kristus yang dipukuli demi Anda supaya tubuh Anda disembuhkan dan pulih. Inilah yang sedang terjadi dalam gereja mula-mula. Pada waktu itu, ada beberapa orang percaya yang makan roti perjamuan kudus hanya karena mereka merasa lapar, atau makan roti perjamuan kudus hanya suatu upacara tanpa mengakui tubuh Yesus dan melepaskan iman. Karena itu, ambil bagian dalam perjamuan kudus secara tidak layak bukan tentang Anda gagal menguji diri sendiri dan mengakui semua dosa Anda untuk memastikan bahwa Anda layak ambil bagian. Ini bukan orang yang ambil bagian. Ini adalah tentang tindakan atau cara orang yang ambil bagian tersebut. Ini adalah tentang mengakui tubuh Tuhan dan melepaskan iman untuk menganggap roti itu sebagai tubuhnya yang dicambuk demi kesembuhan Anda. Ini adalah tentang menganggap anggur sebagai darah yang dicurahkan untuk pengampunan semua dosa. Dalam tindakan itu, rahasia kesehatan dan pemulihan ilahi Tuhan Yesus. Banyak orang gagal mengakui tubuh Yesus dan melihat sendiri bagaimana tubuhnya telah menderita demi mereka. Inilah alasan mengapa di antara mereka banyak yang lemah dan sakit. Jadi, ini bukan tentang memeriksa diri Anda sendiri dan mengakui dosa-dosa Anda. Ini adalah tentang memandang Yesus dan apa yang telah Ia lakukan di kayu salib untuk Anda. Di gereja kami mengadakan perjamuan kudus setiap minggu, dan dengan mengajar orang untuk mengakui tubuh Tuhan, kami telah mengalami mujizat demi mujizat kesembuhan yang luar biasa. Ada seorang wanita dari gereja kami yang menderita trombosis pada urat darah halus saat ia sedang dalam perjalanan ke Israel dengan salah satu kelompok gereja kami. Kami menyelenggarakan wisata ke Israel secara reguler untuk anggota-anggota gereja kami. Selama penerbangan, ia tertidur setelah minum obat dan tidak cukup bergerak untuk mengizinkan darahnya bersirkulasi dengan bebas dan layak dalam penerbangan yang lama itu. Akibatnya, ia koma saat tiba di Israel dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Saat itu, kebetulan saya sedang berada di Israel bersama tim pengembalaan saya. Kami menjenguknya di rumah sakit dan mengadakan perjamuan kudus di samping tempat tidurnya dengan menyatakan karya Yesus yang sempurna atasnya. Ajaib, 2 hari kemudian, ia siuman dari apa yang menurut para ahli medis, suatu kondisi secara potensial fatal. Terpujilah Tuhan, ia sepenuhnya disembuhkan. Ia begitu penuh hidup kebangkitan Yesus sehingga ia bergabung dengan kelompok berikutnya yang baru tiba di Israel. Haleluya. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih banyak lagi tentang perjamuan kudus, bacalah buku saya yang berjudul Health and Wholeness Through the Holy Communion. Ada banyak lagi kesaksian dalam buku itu, dan buku itu akan membebaskan Anda untuk ambil bagian dalam manfaat perjamuan kudus. Ingatlah, ini bukan tentang memeriksa diri Anda sendiri jika ada dosa Anda dan menjadikan diri Anda layak ambil bagian. Ini semua adalah tentang mengakui tubuh Yesus. Ini semua adalah tentang Yesus dan tidak sedikit pun tentang upaya-upaya manusia sendiri.